Oke, kita semua tahu semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sadar nggak sih kalau di balik kebanggaan akan keragaman itu ada krisis tersembunyi? Ternyata ratusan budaya kita justru lagi diambang kepunahan. Yuk kita bedah bareng-barang masalah yang sering banget luput dari perhatian ini. Nah, sumber ulasan kita kali ini bilang begini, kita membanggakan banyak suku kita, tapi mereka dalam masalah besar. Ini ngena banget kan? Kita sering bangga punya banyak banget suku, tapi masalahnya kenyataannya tuh banyak dari mereka yang lagi dalam bahaya besar. Ada sisi gelap dari keragaman kita yang jarang banget diomongin. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa ini bisa terjadi? Kok bisa sih kekayaan budaya yang selalu kita bangga-banggakan ini pelan-pelan malah hilang? Ini bukan cuma pertanyaan biasa loh, ini semacam alarm, pengingat buat kita semua. Oke, buat jawab pertanyaan tadi, kita mulai dari contoh yang paling gampang kita kenali, yang udah terkenal di seluruh dunia, yaitu Bali. Tapi siap-siap ya, karena surga yang kita kenal ini ternyata menyimpan cerita yang jauh lebih gelap. Sejarah Bali modern itu punya dua sisi yang kontras banget. Bayangin ya, tahun 1904 ada pembantaian brutal oleh Belanda yang namanya Puputan. Tapi cuma 2 tahun kemudian, buat cuci tangan dan memperbaiki citra mereka, Belanda justru mulai jualan Bali sebagai surga eksotis buat turis. Tragis sekaligus ironis kan? Dari situ, semuanya berubah sampai sekarang Bali menghadapi krisis. Nah, ini dia paradoks besarnya. Janjinya apa, kenyataannya apa. Katanya spiritual, tapi jadinya materialistis banget. Tradisi yang harusnya sakral, malah jadi tontonan yang dikomersialisir. Dulu dijual sebagai tempat pelarian eksotis, sekarang malah jadi arena hedonisme. Dan yang paling parah, budaya yang kelihatannya berkembang itu ternyata cuma topeng buat ekonomi yang sebenarnya rapuh banget. Dampaknya itu bukan cuma soal ekonomi loh, ini jauh lebih dalam. Ini soal krisis identitas spiritual. Saking masifnya pengaruh dari luar, masyarakat Hindu Bali sendiri jadi mulai bingung. Sebenarnya identitas asli kita yang mana sih? Kalau di Bali tekanannya datang dari pariwisata. Nah, di tempat lain bentuknya bisa jauh lebih kejam. Sekarang kita pindah ke Kalimantan. Kita lihat nasib saudara-saudara kita, suku Dayak. Di sini masalahnya udah bukan lagi soal budaya yang dijual, tapi soal eksistensi mereka sendiri. Coba deh bayangin, kepercayaan leluhur suku Dayak itu namanya keharingan. Ini udah ada jauh sebelum negara Indonesia ada. Tapi sama negara kepercayaan ini nggak diakui sebagai agama resmi. Supaya bisa diakui, para penganutnya dipaksa buat gabung atau berafiliasi sama agama Hindu. Ini kan sama aja kayak bilang kepercayaan kalian itu nggak sah. Jadi, mereka ini kayak diserang dari dua arah sekaligus. Di satu sisi, spiritualitas mereka, kepercayaan mereka dianggap nggak sah. Di sisi lain, tanah leluhur mereka, tempat mereka hidup dan cari makan, diambil paksa buat perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara. Lengkap sudah penderitaannya. Persis seperti kesimpulan dari sumber kita. Identitasnya diambil, kekayaannya juga diambil. Jadi, ini bukan cuma salah satu yang hilang, tapi dua-duanya. Identitas spiritual mereka direnggut, dan kekayaan alam mereka pun dirampas. Habis semua. Cerita terpinggirkannya sebuah suku ini ternyata nggak cuma terjadi di pedalaman hutan Kalimantan. Ironisnya, hal yang sama persis terjadi di jantung negara kita, di pusat modernitas, Jakarta. Yuk kita lihat nasib suku Betawi yang pelan-pelan jadi orang asing di tanah kelahiran mereka sendiri. Suku Betawi itu kan penduduk aslinya Jakarta ya. Tapi coba deh sekarang, kalian jalan-jalan di pusat kota kayak Sudirman, Tamrin, atau Kuningan, coba cari orang Betawi di sana. Susah kan? Mereka seakan-akan lenyap, tergusur oleh gedung-gedung pencakar langit dan para pendatang. Bukti paling nyatanya ada di pucuk pimpinan. Coba kita lihat daftar gubernur Jakarta. Ada Ali Sadikin yang orang Sunda, Fauzi Bowo dari kalangan bangsawan Jawa, Basuki Cahayapurnama yang Tionghoa, sampai Anies Baswedan yang keturunan Arab. Nggak ada satupun orang Betawi asli. Ini menunjukkan gimana mereka kehilangan kekuatan politik di rumah mereka sendiri. Jadi, kemana perginya orang-orang Betawi? Jawabannya, mereka tergusur. Mereka secara sistematis tersingkir ke wilayah pinggiran. Dari yang tadinya punya tanah di pusat kota, sekarang mereka jadi warga kota-kota penyangga kayak Depok, Bekasi, atau Tangerang. Oke, kita sudah lihat 3 kasus. Bali, Dayak, dan Betawi. 3 cerita yang kelihatannya beda banget kan? Satu soal pariwisata, satu soal sumber daya alam, satu lagi soal urbanisasi. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ada benang merahnya. Ada sebuah pola yang sama dan
jujur aja sangat mengkhawatirkan. Polanya tuh selalu kayak gini. 3 langkah menuju kepunahan. Pertama, identitas mereka didelegitimasi. Kepercayaan dan tradisi mereka dianggap nggak valid atau dipaksa ikut aturan mayoritas. Kedua, sumber daya mereka dirampas. Tanahnya, kekayaannya diambil alih sama kepentingan dari luar. Dan yang terakhir, penduduknya digusur. Mereka diusir dari tanah leluhur mereka, baik secara fisik maupun secara budaya. Dan yang perlu kita ingat, ini bukan cuma soal Bali, Dayak, atau Betawi. Itu cuma puncak gunung es. Menurut sumber kita, ada ratusan suku-suku kecil lain dengan bahasa dan budayanya masing-masing yang mungkin udah hilang selamanya, bahkan tanpa kita sempat tahu kalau mereka pernah ada. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang fundamental banget, apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Masih bisakah kita bangga menyebut bangsa ini beragam kalau pada kenyataannya budaya-budaya asli yang jadi fondasi keragaman itu malah kita biarkan atau bahkan kita paksa untuk menghilang? Ini pertanyaan serius yang jawabannya ada di tangan kita semua.